selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham koal. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Topia, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1435, terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker semuanya Indi hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Indi setelah menyentuh resisten dia kepentok dan turun. Tapi apakah turun di downtrend? Sepertinya belum ya. Tetap ada peluang dia mengarah ke atas lagi karena 2 hari minggu lalu itu ada candle perlawanan. Sebelumnya dia membentuk candle bullish engulfing, terus ada koreksi biasa volume kecil. Kalau dilihat dari benda detektor, waduh lambat ya, Stockbit lagi lambat. Kalau dilihat time frame mingguan, sideways ya, masih konsol bergerak di range 1400 sampai 1500. Tapi momentumnya memang minggu ini, kalau minggu ini bisa tembus 1500 sih, nge-swing atas minggu ini dan minggu depan. Target terdekat itu 1600 sampai 1700. Ada potensi upside sekitar 5 sampai 10% minimalnya ya. Kalau jalan tembus dulu 1500-nya. Bahkan menarik nih untuk ini kalau bisa rebound mulai hari besok dan seterusnya ya. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu beli ini support yang harus dijaga 1370. Pertimbangkan stop loss menurut saya kalau sampai minggu ini tutup di bawah 1400 atau 1370 itu ya. Untuk Indi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup terkoreksi 27,75% ke harga 2380. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya Adro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro kemungkinan rebound ada besok. Cuman kita lihat aja mampu nggak nutup gap dividennya. Kayaknya sih kalau dalam 1 hari susah ya. Tapi ya siapa tahu market ngamuk dan mau kan dimakan terus HK terus kan sama market makernya ya bisa aja. Tapi ya potensi rebound ada. Adro ya lihat besok aja lah. Kalau dia tembus 2400 tuh lumayan lah. Kalau bisa nge-swing sampai 2500 tuh ya. Seminggu ke depan. Targetan aja. Pokoknya kalau dia rebound, turun lagi dari 2400, Bapak Ibu bisa stop loss aja. Bisa di 2360 atau 2350. Stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 2400-nya. Ya, gitu aja. Dia baru bagi dividen. Yang perkiraan saya juga ini ada pembentukan koreksi ABC. Ternyata reboundnya sebentar ini, sideways-nya ini ya karena mau bagi dividen ya. Apakah bisa dikonfirmasi langsung rebound kuat lagi dan pembentukan wave 3? Ya hanya market yang tahu ya, kita hanya bisa bereaksi. Pokoknya kuncinya 2400 minggu ini harus dijaga, berarti harus rebound dia kalau mau bagus untuk Adro. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1360, terkoreksi 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di bekas banyak ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR masih oke lah ya. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja tetap 1300-nya itu. Kalau dia jebol itu Januari ini ya pertimbangkan. Menurut saya yang mau trading cepat atau trading swing pendek ya stop loss dulu. Harus bertahan karena kalau jebol 1300 tuh minggu ini atau di Januari lagi ya. Ya pastinya minggu ini kalau jebol ya sangat mungkin dia ke bawah 1200 sampai 1070 itu. Dia retest lagi support yang dulunya resisten kuat, cup and handle-nya neckline-nya. Nah ini tuh bisa jadi cup and handle terbalik lagi kan. Sebelumnya seperti ini. Terus bisa jadi seperti ini. Nah jebol ini melorot makin dalam. 800 tuh bisa. Tapi kalau mau bagus ya swing low-nya minggu ini harusnya di atas 1300. Berarti harus potensi rebound kalau mau bagus untuk ADMR. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2440. Koreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA udah berapa minggu dia naik ya, 2 minggu naik dan sekarang di resisten. Ya kalau bisa breakout minggu ini sih makin oke ya. Kalau tembus 2480 makin oke. Double bottom. Target minimal nutup gap dari 2480 ke 2580 berarti ada potensi upside minimal 4% kan. Tapi mau nggak Bapak Ibu beli harga sekarang, supportnya itu agak jauh. Support kuatnya loh ya, bukan kalau support minor ya ada. Di area ini juga bisa support minor. Tapi support kuatnya itu ada di 2300. Atau kalau mau beli buy on breakout ya tergantung ya. Jadi kondisi sekarang
Support mirrornya 2380 ini. Nih, 2400 2380. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya melihatnya untuk PTBA. View PTBA nih cukup bagus kalau bisa menembus 2480 atau 2500-nya minggu ini. Ya, bagus tuh. Kalau dilihat dari volume biasa aja sih, belum terlihat yang cukup signifikan, tapi ya sudah di resisten. Kurang ideal kalau baru beli harga sekarang tuh sebenarnya. Karena yang beli dari bawah tuh kan siap-siap profit taking kalau memang dia nggak kuat naik gitu ya. Untuk PTBA, kalau saya lebih ke wait and see atau lihat aja besok seperti apa pergerakannya, apakah ada buying power, apakah mampu menembus 2480. Nah, itu diperhatikan ya. Seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 25.650, menguat 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya ITMG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG kondisi seperti ini berpeluang menurut saya ke 26.000 sampai 26.500 ya. Candlenya hijau terus membentuk high low dan sekarang support yang harus dijaga ITMG 25.000 atau 24.800-nya. Kalau memang mau membentuk pola inverted head and shoulder, mestinya nggak turun lagi ya, yaitu. Jadi ya Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kalau menurut saya saham-saham komoditas terutama coal, nikel, mungkin oil bisa ada berpotensi untuk rebound di Januari, bisa nge-swing atas ya, bisa lebih tinggi lagi swingnya. Baru setelah itu mungkin ada koreksi ya. Kita lihat aja bagaimana perkembangannya seminggu ini ya. Kalau pandangan saya ya ada selain sektor properti, Big Bang sudah dipucuk di area resisten, tapi kalau memang ISG bisa tembus 7.400 atau ya, ada peluang juga. Cuman yang di bawah tuh saham-saham komoditas. Yang menarik loh, lagi di bawah, lagi mencoba bangkit. Ini kan lagi mencoba bangkit. Tapi ada level-level psikologis yang harus dijaga. Kalau jebol itu ya bisa gagal juga bangkitnya. Ya, seperti itu aja untuk ITMG. Kalau dilihat dari time frame bulanan, ada perlawanan walaupun belum kuat. Coba dihapus. Nah ya, doji volume lumayan meningkat dari volume bulan November. Ya ini bisa jadi swing low. Kalau ini swing low ya bisa nge-swing atas nih. 10% bisa terjadi 28.000 arahnya kan. Sampai 23.000 sampai 30.000 tuh. Kita lihat aja perkembangannya untuk ITMG ya. Seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 22.625, terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR juga ya sudah mematahkan tren downtrend, cuman lagi di pucuk. Ya masih bisa lah kalau ada koreksi dikit tuh Bapak Ibu bisa beli, tapi disclaimer ya, supportnya 22.000 tuh. Kalau Januari ini jebol ya tinggalin aja. Harusnya sih ke atas ya, kalaupun koreksi kecil lah untuk UNTR ya. Kita lihat aja besok kan open market pertama kalinya di tahun 2024. Apakah langsung tiba-tiba di open gap down tiba-tiba ya kita lihat aja besok. Kalau besok tuh open gap up arti ada sinyal bagus untuk IISG-nya ya, bukan untuk UNTR. Kita lihat aja besok seperti apa untuk UNTR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup di harga 352, menguat 0,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Doit bagus. Kalau dia bisa tembus 360 minggu ini ya. Kita lihat minggu ini karena dia udah sideways cukup lama tuh. Dari Desember awal dia sideways. Terus kalau dia break 2360 siap ke atas. Targetnya jauh tuh, masih bisa ada potensi upside 10% ke 400, minimalnya ke 400 bisa. Ya kita lihat aja minggu ini tembus ke 360-nya untuk Doit. Seperti untuk Doit, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1335, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Harum sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Harum juga cukup bagus. Kalau menurut saya apalagi bisa rebound besok. Kalau dia tembus 1400-nya minggu ini siap-siap atas, targetnya minimal 1500. Jadi ada potensi upside dari harga sekarang masih 10% minimal ya. Itu aja untuk Harum, masih oke harusnya ya. Kalau menurut saya apalagi bisa tembus 1400-nya. Momentumnya sih tembus 1400 dulu minggu ini bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu bisa jadi swing low 4 minggu ke belakang. Ya karena masih di atas EMA 200-nya tapi di time frame mingguan.
Kalau dia tembus 1400 ya tadi minimal 1600 minimal 1500 bahkan mungkin bisa 1600 ya. Ada potensi upside mungkin ya sekitar 5 sampai 20% kalau jalan ya. Untuk Harum ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau berminat beli Harum. Seperti itu. Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.860 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikannya BSSR lagi di pucuk ya. Tapi ada peluang bisa tembus juga EMA 200-nya. Kita lihat ya. Untuk BSSR cuman kalau ditanya beli sekarang boleh nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan stop loss kalau udah jebol. Ini naikin aja nih. Gak usah jauh-jauh. Di bawah 3.765 ya stop loss aja. Kalau dia nge-swing bawah jebol 3.760 ya gagal untuk BSSR. Seperti itu ya untuk BSSR. BSSR ini level psikologisnya 4.000. Kalau dia tembus itu ada peluang nge-swing atas mencoba kembali uptrend ya untuk BSSR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. ABMM di resisten. Ya kalau bisa tembus 3.500 makin oke tuh. Kita lihat kalau di hari ini kalau besok dia jalan dan volumenya makin besar saat dia menembus 3.500. Kalau dilihat ya ke 3.800. Minimal arahnya. Pokoknya kalau dia breakout dan bertahan di atas 3.500, arahnya 3.800. Ada potensi upside sekitar 7 sampai 8% untuk ABMM. Jadi seperti itu ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Kalau kondisi seperti ini ya pakai 3.300 saja. Support minor nih aja menurut saya dipakai. Kalau dia jebol itu ya gagal. Harus breakout dia minggu ini atau minimal bertahan di atas 3.300. Kalau memang masih ada peluang naik nge-swing atas di Januari. Seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.900 menguat 0,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Bian diakumulasi. Cuman likuiditasnya tipis. Pelan-pelan naik juga akhirnya ya. Bian sampai juga 20.000 ya. Kalau Bian melihat dari volume bisa jadi tembus juga ya. Kita lihat apakah tembus besok tiba-tiba market sama-sama batubara open gap up kan. Kita nggak tahu. Ini kelihatan volume meningkat 2 hari. Cuman sekarang di area resisten ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Parkiran saya dulu tuh susah dia nembus. Tapi karena melihat beberapa bulan 2 bulan terakhir ya. November, Desember itu sepertinya sama-sama batubara tuh udah mulai merangkak mencoba naik. Bisa peluang tembus 20.000. Potensi upside berapa? 10% dapat tuh 22.000 ya. Tapi disclaimer untuk Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup terkoreksi 12,5% ke harga 5.250. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Tapi kalau diakumulasi dari awal bulan Desember itu asing masih net buy. Kalau dibakar semuanya Tepia biasa aja nih. Tapi memang ada buangan dari AK ke ZAK. Tapi yang nampung juga besar. Ini kelihatan malah ada akum ya. Coba lihat dulu teknikalnya. Tepia menarik kah? Wah sedikit lagi menarik harusnya ya. Dia coba hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Sedikit lagi lah ya. Jangan pakai ini keganggu nanti kalau Bapak Ibu. Karena menurut saya level psikologis saja pakai 5.000 sampai 4.000 berapa nih? 4.950. Nah ini kalau dia ada jebol situ ya melorot bisa ke 4.400. Kalau menurut saya sih ada potensi bisa mantul ya. Tapi apakah mantul besar? Enggaknya kita lihat aja. Di 5.000, 4.900 seperti apa nanti untuk Tepia ya. Ada peluang kalau menurut saya ini karena yang nampung tuh MG, YU, KI. Ini harga-harga nyangkut nih mereka nih kan. MG itu di harga 5.484. YU di harga 5.600 tuh jauh mereka nyangkut. Apakah crossing? Ini kayaknya enggak nih. Memang mungkin ya nyangkut. Mungkin juga skenario-nya ya memang dibuang tapi ada yang cover. Nah, setelah itu besok di technical rebound lagi. Kita lihat aja perkembangan Tepia ya. Tepia 5.000 4.900 tuh support yang harus dijaganya minggu ini. Seperti itu Tepia. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 368 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya KKGI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya KKGI
masih sama. Kalau Bapak Ibu berminat 358 itulah support. Kalau jebol itu ya tinggalin paling 4% lah. Kalau Bapak Ibu yakin ya, kayaknya saya nih kayak nih KKGI lebih sering profit juga dulu beli KKGI ya itu. Kalau mau 358 itu support yang harus dijaga. Gitu aja untuk KKGI ya. Seperti itu. Kalau dilihat teknikalnya ya dia terus membentuk higher low walaupun nggak membentuk higher high. Kayaknya sih ya tetap ada momentum lah mencoba rebound ya untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.